Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, selamat pagi bagi kita semua. Baik, yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini ialah kesetiaan dan kekudusan dalam menyembah. Ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 137 ayat 3 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel saat itu sedang berada di Babel ya Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang ditawan, mereka sedang diserakkan. Maka mereka teringat akan Yerusalem, mereka teringat akan Bait Allah, mereka teringat akan perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka, dan mereka pergi ke tepi sungai untuk merenungkan, untuk mengingat segala sesuatu tentang Yerusalem. Kalau kita baca di ayat 1 Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang meratap di tepi sungai itu, mereka mengingat-ingat perbuatan Tuhan, mereka mengingat keberadaan Yerusalem. Karena Yerusalem telah hancur, Bait Allah pun telah hancur, bahkan bangsa mereka sedang dibawa ke pembuangan dan berada di pembuangan, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka sedang ada di dalam pembuangan, ya, mereka itu disiksa Bapak Ibu Saudara. Maka datanglah orang-orang penjajah ini ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Babel ini, dan berkata, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ini adalah satu perbuatan yang merendahkan bangsa Israel. Ya. Bukan hanya merendahkan bangsa Israel, merendahkan Allahnya bangsa Israel juga. Bahkan merendahkan ibadahnya bangsa Israel juga Bapak Ibu Saudara. Orang Israel ini sangat terkenal orang yang beribadah. Ya. Penuh dengan sorak-sorai mereka beribadah di Bait Allah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada dalam tawanan orang Babel, maka orang Babel berkata, nyanyikanlah pujian itu kepada kami. Ya. Mereka meminta supaya orang Israel menyanyikan pujian itu kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Itu adalah penghinaan. Oleh karena itu, nyanyikanlah pujian itu kepada kami, karena kamilah yang hebat, kamilah yang berkuasa saat ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena yang menjadi kekuatan mereka ada di ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Di ayat 1 dikatakan di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Di tepi sungai Babel itu Bapak Ibu Saudara. Di sanalah mereka meratap, mereka menangis, mereka berseru, mereka berdoa, mereka menaikkan harapan mereka kepada Tuhan. Bahkan di ayat 2 dikatakan pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Itu tandanya mereka masih mengharapkan bahwa suatu saat mereka bisa memakai kecapi itu lagi untuk memuji Allah. Ya, mereka tidak membuang kecapinya, tapi menggantungkannya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka berharap suatu saat ketika Tuhan memulihkan mereka, mereka kembali akan memuji Tuhan di Bait Allah. Kadang ada hal-hal yang membuat kita mengalami hal-hal seperti ini. Ya, seolah-olah kita itu berada di dalam satu titik yang begitu parah, yang begitu buruk, yang begitu pahit Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa setiap keadaan buruk, setiap keadaan yang teramat pahit, Tuhan selalu mengerjakan yang baik di sana Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam setiap peristiwa itu Allah memiliki makna, Allah memiliki tujuan, Allah memiliki rencana supaya kita datang kembali kepadanya, supaya kita datang kembali mendekat kepadanya, supaya kita datang kembali lagi berseru kepadanya, supaya kita kembali membangun hubungan kita, persekutuan kita dengannya. Ketika iman muncul harapan Bapak Ibu Saudara. Ketika muncul harapan Bapak Ibu Saudara, maka muncul kekuatan. Ketika kita sudah masuk di dalam kesadaran pengertian itu, oleh karena persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh bangsa Israel di ayat yang kelima, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jadi artinya mereka tidak mau melakukannya. Ya, mereka tidak mau menaikkan pujian itu kepada orang Babel. Nah, sikap ini akan keluar dari diri saya dan saudara ketika kita sudah bersekutu dengan Tuhan.
Tapi ketika iblis mencoba menarik kita, memperdaya kita, ya, kita dapat menolaknya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Persekutuan kita sudah kuat dengan Tuhan. Karena ketika kita berbuat dosa kepada Allah, maka hukumannya lebih berat. Lalu yang kedua, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Biarlah lidahku lengket, ya, nggak bisa lepas lagi dari mulutku jika aku memuji, menaikkan pujian kepada Allah lain. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam segala keadaan kita, apapun yang coba menekan kehidupan kita untuk memberikan melanggar kekudusan Tuhan, ya, kita dapat menolaknya. Kita dapat berkata, lebih baik rusak tubuh ini daripada aku melanggar kekudusan Tuhan. Oleh karena itu dalam segala keadaan, teruslah berpegang, datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dalam segala pergumulan kita. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Teruslah memuji Tuhan, tapi pujilah Tuhan dengan hati yang bersih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom.